Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mas Agus. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS peralatan tambang. Baiklah, sini saya akan mulai mempresentasikan. Yang pertama yaitu soal satu, jenis dan fungsi bucket wheel, excavator, dan dragline. Jenis bucket wheel excavator. Pertama yaitu adalah roller bucket wheel excavator. Kedua yaitu wheeled bucket wheel excavator. Yang ketiga mobile bucket wheel excavator. Yang terakhir yaitu stationary bucket wheel excavator. Selanjutnya yaitu fungsi bucket wheel excavator. Fungsi dari bucket wheel excavator ini sendiri yang pertama yaitu penggalian dan pembersihan material. Digunakan untuk menggali dan memindahkan material seperti batu bara, tanah pasir, atau material lainnya dalam jumlah besar, cocok untuk tambang terbuka. Ketiga yaitu penyingkiran tanah atau overburden. Yang keempat yaitu digunakan untuk menghilangkan lapisan tanah penutup di atas bahan tambang yang bernilai ekonomis. Kelima yaitu pemindahan material secara kontinu. Selanjutnya itu dapat memindahkan material secara kontinu ke conveyor belt atau di proses lebih lanjut, meningkatkan efisiensi dalam proses penggalian. Artinya itu operasi skala besar. Dan dengan kapasitas besar, BWE ini efektif untuk penggalian di tanah di lokasi yang luas dan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu adalah jenis dari dragline. Selain ini yang pertama ada crawler dragline, truk mounted dragline, dan dragline excavator. Selanjutnya yaitu dragline excavator. Dragline excavator ini digunakan untuk menggali dan memindahkan material dalam jumlah besar seperti tanah penutup dan bahan tambang, terutama di tambang terbuka dengan lengan panjang dan bucket besar. Alat ini efisien untuk menggali hingga kedalaman besar dan memindahkan material ke lokasi lain. Kedua yaitu truk mounted dragline berfungsi untuk beroperasi di medan kasar dan tidak rata, memberikan stabilitas saat menggali dan mengangkat material berat. Terakhir yaitu crawler dragline. Crawler dragline ini menggali dan memindahkan material dalam jumlah besar di tambang terbuka, terutama untuk membersihkan lapisan tanah penutup dan mempersiapkan area untuk penggalian biji yang lebih lanjut. Yang kedua yaitu siklus operasi dan komponen dari peralatan tambang. Pertama yaitu electric shovel. Siklus dari electric shovel. Yang paling utama itu penarikan atau digging. Bakat menggali material dengan menarik atau mengangkut tanah atau material ke dalam ember. Selanjutnya dia pengangkutan atau hosting. Bakat yang terisi material diangkat menggunakan kabel dan listrik, angkat listrik. Selanjutnya itu peneluran atau swinging. Bakat yang terangkat diputar atau diswing ke lokasi pembuangan material. Selanjutnya itu pembuangan atau dumping. Bakat yang terayun membuang material ke lokasi yang diinginkan, seperti ke truk atau conveyor. Dan terakhir yaitu kembali lagi ke posisi awal. Setelah membuang material, shuffle kembali ke posisi awal untuk memulai siklus berikutnya. Selanjutnya yaitu komponen electric shuffle. Yang pertama yaitu ada boom suspension rod, ada gantry, machine house, ada upper. Upper ini yaitu batas dari yang paling atas yang di belakangnya sampai ke counterweight. Counterweight ini yang menahan beratnya, yang di bagian belakang. Selanjutnya yaitu lower. Ada upper, ada lower. Lower ini yang dari counterweight ini sampai ke rantai yang di bawah. Selanjutnya itu ada swing gear, ada crawler frame, crawler bar, dan dipper handle, ada dipper. Selanjutnya ada hoist rod, boom, dan attachment. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada operator cabin. Operator cabin ini yang mengatur semua pergerakan dari peralatan electric shuffle ini. Lanjut lagi yang terakhir itu siklus blast hole drill. Pertama itu penempatan mesin bor. Pertama itu mesin bor harus diletakkan secara vertikal atau mesin bor diposisikan di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan rencana peledakan. Penting untuk memastikan mesin sejajar dengan area pengeboran untuk menghasilkan lubang yang halus dan stabil. Dan selanjutnya itu adalah collaring. Collaring itu lubang awal dibuat dengan tekanan yang rendah untuk stabilitas. Selanjutnya itu proses pengeboran, mata bor mulai mengebor tanah atau batuan yang membuat lubang sesuai dengan spesifikasi kedalaman dan diameter. Dan tekanan udara atau cairan digunakan untuk membantu memecah material dan mencegah panas lebih lama pada mata bor. Selanjutnya itu pembersihan lubang bor. Setelah mencapai kedalaman yang diinginkan, mata bor ditarik kembali. Material sisa masih ada di dalam lubang dibersihkan menggunakan kompresor udara atau alat khusus untuk memastikan lubang siap diisi oleh bahan peledak.
Dan selanjutnya yaitu bergeser ke lokasi berikutnya. Mesin bor dipindahkan ke titik pengeboran berikutnya sesuai dengan grid atau pola yang telah direncanakan. Dan siklus terus berulang. Selanjutnya ini adalah komponen dari blast hole drill. Yang pertama ada rotation head atau bagian paling atas mesin bor yang berfungsi sebagai poros utama untuk memutar bor. Lanjut ada pre-separator untuk berfungsi untuk memisahkan material hasil dari pengeboran dari udara sebelum masuk ke pembuangan. Selanjutnya ada rod handling system. Sistem ini bertanggung jawab memegang atau mengangkat dari bornya, alat bornya. Lanjut ada aluminium. Aluminium ini bagian tabung tabung dari bornya. Lanjut ada front view cap. Front view cap ini dari kabin ini melihat front. Front itu penglihatan dari kabinnya. Lanjut ada dust collector. Dust collector ini berfungsi untuk mengumpulkan debu atau partikel setelah pengeboran. Ada dust section hood. Dust section hood ini bagian berfungsi menyedot debu. Dan water tank. Water tank ini berfungsi untuk menampung air atau tangki berisi air untuk berbagai keperluan seperti dari debu tadi dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan sistem operasi dari peralatan tambang. Yang pertama ada load holder. Nah, oke, dari load holder ini kita mulai sistem operasi dari load holder. Yang pertama itu ada kontrol hidrolik. LHD ini menggunakan sistem hidrolik untuk mengendalikan fungsi penggalian, pemuatan, dan pengangkutan material dengan akurasi tinggi. Dan yang kedua itu pengaturan kecepatan. Sistem operasi memungkinkan operator untuk mengatur kecepatan mesin sesuai dengan kondisi medan dan beban yang diangkut untuk menjaga kestabilan alat. Selanjutnya itu LHD, sistem pemantauan. LHD ini dilengkapi dengan sistem pemantauan otomatis untuk memantau kinerja mesin, suhu, tekanan, operasi berjalan dengan efisien. Dan yang terakhir yaitu sistem keamanannya. Sistem operasi dilengkapi dengan fitur keamanan seperti sensor untuk mendeteksi adanya potensi bahaya, termasuk kegagalan teknis atau kondisi medan yang berisiko. Dan lanjut lagi ya, yang kedua yaitu sistem operasi belt conveyor. Sistem operasi dari belt conveyor ini yang pertama yaitu penggerak atau drive system. Sistem belt conveyor menggunakan motor penggerak yang menggerakkan pali untuk menggerakkan belt dan mentransfer material. Pengaturan kecepatan dilakukan dengan kontrol kecepatan motor. Dan yang kedua itu belt dan pali. Belt conveyor menggunakan sabuk atau belt yang bergerak di sekitar pali untuk memindahkan material. Pemilihan bahan belt yang tepat sangat penting agar tahan terhadap beban dan kondisi operasional. Dan yang ketiga yaitu roller atau penopang. Roller ini berfungsi sebagai penopang belt untuk memastikan belt tetap stabil dan bergerak lancar sepanjang jalur conveyor, mengurangi gesekan dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir yaitu sistem pemilihan. Pemilihan berkala diperlukan untuk memeriksa kondisi belt, pali, roller, dan motor. Sistem pemeliharaan yang baik dapat mencegah kerusakan dan memastikan operasi conveyor berjalan dengan lancar atau baik. Dan soal yang terakhir yaitu menjelaskan siklus kerja dan komponen dari peralatan tambang bawah tanah atau roof bolters. Ini ada contoh gambar dari peralatannya. Yang pertama yaitu kita mempersiapkan posisi awal. Roof bolter berada di posisi yang sudah ditentukan dengan alat penahan atau stabilizer berada di bawah posisi aman untuk melakukan pemasangan penyangga. Dan selanjutnya itu pengaturan posisi. Operator menyesuaikan posisi alat untuk memastikan bor dapat masuk ke atap terowongan pada sudut yang tepat. Selanjutnya itu adalah pemboran. Roof bolter melakukan pemboran menggunakan bor berputar untuk membuat lubang di atap. Terowongan kedalaman dan ukuran lubang disesuaikan dengan panjang penyangga akan dipasang. Selanjutnya itu pemasangan penyangga. Pemasangan penyangga setelah lubang sesuai dengan bor atau paku bolt yang telah dipasang. Bersama dengan penahan nut atau washer dipasangkan untuk memperkuat struktur atap dan mencegah longsor. Selanjutnya itu pembersihan. Dan tentu setelah pemasangan material, hasil pemboran dibersihkan dan peralatan dipersiapkan untuk siklus berikutnya. Yaitu selanjutnya itu komponen dari roof booters. Roof booter ini yang pertama ada sistem mesin penggerak atau drive unit. Di sini komponen utama yang menggerakkan seluruh sistem itu termasuk motor dan sistem hidrolik yang menggerakkan bor penyangga dan alat lainnya. Selanjutnya ada borehole drill. Borehole drill ini komponen bor yang digunakan untuk membuat lubang di atap terowongan, bisa berupa bor berputar atau bor pneumatik yang kuat di sini. Lanjut ada putar atau penyangga.
Ini ada bolternya, paku atau bolt yang dimasukkan ke dalam lubang untuk memperkuat atap terowongan. Sistem pengencang untuk memasang bolt seringkali menggunakan sistem hidrolik. Selanjutnya yaitu atau yang terakhir yaitu arm atau lengan pengangkat. Lengan ini digunakan untuk memposisikan bor dan bolter secara tepat di area yang perlu dipasang penyangga. Seringkali dengan bantuan sistem hidrolik pneumatik untuk mengatur posisinya. Lah, mungkin sekian presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.